Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad dengan NIM 630302101103. Sebelumnya di sini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Just in Time. Pengertian Just in Time. Just in Time merupakan filosofi pemanufakturan yang memiliki implikasi penting dalam manajemen biaya. Ide dasar just in time sangat sederhana, yaitu produksi hanya apabila ada permintaan atau pull system. Atau dengan kata lain, hanya memproduksi sesuatu yang diminta dan hanya sebesar kuantitas yang diminta. Filosofi just in time digunakan pertama kali oleh Toyota dan kemudian diadopsi oleh banyak perusahaan manufaktur di Jepang. Sejarah just in time. Just in time merupakan filosofi manajemen operasi yang berasal dari Jepang pada tahun 1960-an. Just in time pertama kali diterapkan oleh Toyota Motor Corporation sebagai bagian dari sistem produksi Toyota, yang juga dikenal sebagai Toyota Production System. Pada tahun 1949, Kiichiro Toyoda, pendiri Toyota Motor Corporation, mengunjungi pabrik Ford Motor Company di Amerika Serikat dan melihat secara langsung bagaimana Ford menerapkan sistem produksi berdasarkan skala ekonomi. Namun, Toyota menyadari bahwa sistem tersebut menghasilkan banyak pemborosan dan memerlukan biaya persediaan yang tinggi. Maka ia memulai mengembangkan sistem produksi Toyota dengan tujuan untuk mengurangi pemborosan dalam produksi dan meningkatkan efisiensi. Konsep dasar sistem just in time. Sistem produksi just in time pada awalnya dikembangkan dan dipromosikan oleh Toyota Motor Corporation di Jepang. Strategi ini kemudian banyak diadopsi oleh banyak perusahaan Jepang, terutama setelah terjadinya krisis minyak dunia pada tahun 1973. Tujuan utama dari diterapkannya just in time ini adalah mengurangi ongkos produksi dan meningkatkan produktivitas total industri secara keseluruhan dengan cara menghilangkan pemborosan atau waste secara terus-terusan. Ada 8 kunci utama pelaksanaan just in time. Yang pertama, menghasilkan produksi sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan pelanggan. Yang kedua, memproduksi dalam jumlah kecil atau small lot size. Yang ketiga, menghilangkan pemborosan. Yang keempat, memperbaiki aliran produksi. Yang kelima, menyempurnakan kualitas produk. Yang keenam, orang-orang yang tanggap. Yang ketujuh, menghilangkan ketidakpastian. Yang ke-8, penekanan pada pemeliharaan jangka panjang. Manfaat just in time. Just in time bukan hanya sekedar metode pengendalian persediaan, tetapi juga merupakan sistem produksi yang saling berkaitan dengan semua fungsi dan aktivitas. Manfaat just in time antara lain, yang pertama, mengurangi ruang gudang untuk penyimpanan barang. Yang kedua, mengurangi waktu setup dan penundaan jadwal produksi. Yang ketiga, mengurangi pemborosan barang rusak dan cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya. Yang keempat, penggunaan mesin dan fasilitas secara baik. Yang kelima, menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pemasok. Yang keenam, layout pabrik yang lebih baik. Yang ketujuh, pengendalian kualitas dalam proses. Kelebihan just in time. Yang pertama, mengurangi biaya persediaan. Dengan just in time, perusahaan hanya memesan bahan baku dan menjaga persediaan minimum, sehingga biaya persediaan seperti penyimpanan, perawatan, dan risiko kerusakan atau kehilangan dapat diminimalkan. Yang kedua, mengurangi waktu siklus produksi. Dalam just in time, produksi dimulai hanya ketika permintaan ada. Ini mempercepat siklus produksi dan meningkatkan waktu respon pelanggan, karena produk dapat diproduksi dan dikirim lebih cepat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi produksi. Just in time memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari semua bagian organisasi untuk
mengoptimalkan operasi produksi. Ini mendorong peningkatan kualitas, peningkatan produktivitas, dan peningkatan dalam waktu siklus. Kekurangan just in time. Yang pertama, risiko keterlambatan pengiriman. Just in time memerlukan koordinasi yang lebih baik antara pemasok, pengirim, dan produksi, karena bahan baku dan komponen hanya dipesan ketika diperlukan. Jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik, dapat terjadi keterlambatan pengiriman dan gangguan dalam produksi. Yang kedua, resiko kualitas bahan baku. Just in time memerlukan pemasok yang dapat diandalkan dan bahan baku berkualitas tinggi, karena setiap cacat dalam bahan baku dapat menyebabkan penundaan dalam produksi dan meningkatkan biaya. Yang ketiga, tidak cocok untuk semua jenis bisnis. Just in time lebih cocok untuk bisnis yang menghasilkan produksi dalam jumlah besar dan konstan, karena produksi harus diatur dengan presisi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Bisnis dengan permintaan yang fluktuatif atau produksi yang kompleks mungkin menemukan just in time sulit untuk diimplementasikan. Penerapan just in time. Yang pertama, mengurangi biaya persediaan. Dengan penerapan just in time, persediaan dapat dijaga minimal sehingga biaya persediaan dapat dikurangi secara signifikan. Hal ini dapat membantu perusahaan menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Penerapan just in time memungkinkan perusahaan untuk mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan produksi dan persediaan. Dengan menghilangkan waktu dan biaya yang tidak diperlukan, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi pemborosan. Yang ketiga, mengurangi waktu tunggu. Penerapan just in time juga dapat membantu mengurangi waktu tunggu dalam produksi. Dengan persediaan yang minimal, perusahaan dapat memproses pesanan dengan cepat dan memberikan produk kepada pelanggan dengan lebih baik. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salahnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a